Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. Ternyata makhluk ini yang telah membuat kami tadi sempat kaget karena mengerang-ngerang seperti ini. Tentunya jika saya memberikan salam, saya yakin kau tidak akan menjawab. Jadi yang ingin saya katakan hanyalah permisi, jenengan ini siapa? Oh, bagus jika jenengan tahu tujuan kami. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau jenengan memang benar-benar ingin membantu saya. Tapi mohon maaf makhluk, saya sepertinya akan mempertanyakan banyak hal tentang masalah yang saya alami. Jadi bagaimana jika jenengan masuk saja ke raga salah satu di antara kami ini? Alhamdulillah jikalau begitu. Silahkan jenengan masuk ke salah satu raga di antara kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah jika memang jenengan sudah tahu maksud dan tujuan kami ini apa. Dan jenengan tadi mengatakan ingin membantu kami. Ya, terus terang kami sangat senang mendengar jenengan berkata seperti itu. Tentu saja. Saya tahu kalian semua berniat untuk apa mendatangi tempat ini. Dan pasti saya akan membantu kalian untuk apa yang sedang kalian inginkan. Terima kasih, terima kasih. Benarkah kalian ingin saya bantu? Ya, tentu saja jika jenengan menawarkan bantuan dan jenengan juga sudah tahu tujuan dan maksud kami, ya tentu kami akan sangat senang jika jenengan mau membantu kami. Ya, dengan senang hati saya bersedia membantu kalian. Lalu, mana yang akan kau berikan? Apakah anak kecil itu? Maksudnya bagaimana ini? Saya tidak tahu apa yang jenengan katakan. Apakah kau berpura-pura bodoh? Atau mungkin berpura-pura tidak tahu? Justru saya yang harus bertanya kembali kepada jenengan. Jenengan tadi mengatakan sudah tahu niat dan tujuan kami untuk apa. Bukankah setiap bangsa manusia yang mendatangi tempat ini sudah mengetahui bahwa niat mereka datang ke tempat ini pasti membawa salah satu saudaranya untuk dijadikan tumbal? Oh, saya baru paham sekarang. Saya paham. Jenengan salah besar. Jenengan seolah-olah tahu tujuan dan niat kita di sini untuk apa, padahal bukan itu niat kita. Jenengan menganggap kita datang ke sini karena mencari pesugihan begitu. Ya. Dan jenengan mencari mana yang akan dijadikan tumbal seperti itu. Lalu, apa yang sebenarnya kalian cari? Bukankah manusia hanya menginginkan kekayaan, kekuatan? Bukankah seperti itu? Salah, kami tidak ingin seperti itu. Kekayaan ya jujur kami ingin, kesehatan kami ingin, tapi caranya tidak seperti ini. Jadi apa yang kamu maksud dengan pesugihan? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kekayaan dan kekuasaan dapat diperoleh dengan cara menyembah dirimu? Tentu saja. Kami telah memberikan kekayaan dan kekuasaan kepada banyak orang yang telah menyembah kami. Mereka telah menjadi kaya
dan berkuasa, dan kami telah memenuhi keinginan mereka. Tapi apa yang kamu maksud dengan kekayaan dan kekuasaan? Apakah itu hanya tentang memiliki uang dan kekuasaan duniawi? Apakah kamu tidak peduli dengan kebahagiaan dan kesejahteraan sejati? Kebahagiaan dan kesejahteraan sejati, hal itu hanya omong kosong. Kekayaan dan kekuasaan adalah hal yang paling penting, dan kami dapat memberikannya kepada siapa saja yang menyembah kami. Tapi apakah apa yang kamu dapatkan dari semua ini? Apakah kamu hanya ingin disembah dan dihormati? Apakah kamu tidak memiliki tujuan yang lebih besar dari itu? Tujuan kami adalah untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh kami. Dan kami akan melakukan apa saja untuk mencapainya. Jika kau tidak mau menyembah kami, maka kau tidak akan mendapatkan apa-apa dari kami. Saya tidak percaya pada jenengan. Saya tidak akan pernah menyembah jenengan hanya untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Saya memiliki tujuan yang lebih besar daripada itu. Kau bodoh. Kau tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Kamu akan menyesal jika tidak menyembah kami. Masya Allah. Dengarkan baik-baik makhluk. Kami ini beragama Islam. Kami ini Muslim. Jadi menurut Islam, pesugihan adalah perbuatan yang haram dan dapat membawa kemudaratan bagi orang yang melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kita untuk meminta bantuan kepada makhluk lain selainnya. Allah tidak adil jika melarang kita meminta bantuan kepada kami. Kami dapat membantu orang-orang yang membutuhkan, sedangkan Allah tidak selalu menjawab doa-doa mereka. Itu tidak benar makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha adil dan maha bijaksana. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita, dan Dia tidak akan membiarkan kita terjebak dalam kesesatan. Pesugihan hanya akan membawa kita kepada kehancuran dan kerugian. Perlu jangan ketahui itu. Tapi mengapa Allah tidak membantu orang-orang yang miskin dan membutuhkan? Mengapa Dia membiarkan mereka menderita? Kami dapat membantu mereka, dan mereka dapat hidup lebih baik dengan bantuan kami. Masya Allah. La haula wala quwata. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang lebih besar untuk kita semua. Dia tidak akan membiarkan kita menderita tanpa alasan. Kita harus percaya kepadanya dan tidak mencari jalan pintas dengan melakukan perbuatan yang haram, termasuk pesugihan seperti yang jenengan mau itu. Percuma saja kau berbicara tentang Allah. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Kami tahu lebih baik tentang apa yang dibutuhkan oleh manusia. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Tapi insya Allah kami tidak akan pernah melakukan hal-hal semacam ini. Jadi mohon maaf jika jenengan menawarkan itu, kami tentu menolaknya. Lihatlah, banyak manusia yang miskin dan tidak memiliki apa-apa.
Mereka bekerja keras setiap hari, tapi tidak pernah memiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Apakah Allah tidak peduli dengan mereka? Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala memiliki rencana yang lebih besar seperti yang tadi saya katakan. Dia tidak akan membiarkan kita menderita tanpa alasan. Jadi apapun yang terjadi kepada kita itu pasti ada alasan tertentu. Seperti itu makhluk. Tapi mengapa banyak manusia yang tidak memiliki kesempatan untuk hidup yang lebih baik? Mengapa mereka harus menderita karena kesalahan orang lain? Kami dapat membantu mereka dan mereka dapat hidup lebih baik dengan bantuan kami. Tapi apa yang kamu tawarkan itu sebenarnya bukan solusi yang sebenarnya. Kamu hanya menawarkan kekayaan dan kekuasaan yang bersifat sementara. Tapi tidak ada kebahagiaan dan kepuasan yang sebenarnya. Jadi seperti itu makhluk. Kau tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Kami tahu lebih baik tentang apa yang mereka inginkan. Dan kami dapat memberikannya kepada mereka. Masya Allah. Kami yakin bahwa jenengan atau Anda meminta sesuatu sebagai tumbal untuk mereka yang meminta pesugihan. Apakah itu nyawa, kesehatan, atau bahkan jiwa mereka sendiri. Kami tidak akan pernah mau melakukan hal seperti itu karena kami tahu bahwa itu adalah perbuatan yang sangat berbahaya dan dapat membawa kemudaratan bagi kami sendiri. Kau benar. Kami memang meminta tumbal dari mereka yang meminta pesugihan. Tapi itu tidak masalah karena mereka telah memilih untuk meminta bantuan kami. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Seperti itu ya. Tapi itu tidak adil makhluk. Kau tidak memberitahu mereka tentang resikonya yang sebenarnya. Jadi dengan mereka meminta pesugihan, kamu hanya memberitahu mereka tentang keuntungan yang besar, keuntungan yang akan didapatkan, tapi tidak tentang kerugian yang mereka alami. Saya yakin itu. Kau tidak tahu bagaimana cara kerja pesugihan. Kami tidak bisa memberitahu mereka tentang konsekuensi yang sebenarnya. Karena mereka tidak akan mau meminta bantuan kami jika mereka sudah tahu sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Kami tidak akan pernah mau meminta bantuan kepada kalian karena kami tahu bahwa itu adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Kami akan mencari jalan lain untuk mencapai tujuan kami tanpa harus meminta bantuan dari kalian. Jadi mohon maaf, mungkin saya tidak bisa berlama-lama di sini bertemu dengan Anda. Dan yang harus digarisbawahi di sini, mereka atau manusia-manusia yang menginginkan pesugihan di sini, mereka taunya hanya membawa tumbal untuk jenengan, lalu mereka kaya. Tetapi padahal di balik tumbal itu pasti ada resiko-resiko yang lebih besar lagi dan yang jenengan rahasiakan itu. Coba saja jika mereka tahu resiko yang akan datang setelah menumbalkan saudaranya atau kerabatnya, pasti mereka juga sepertinya tidak akan melakukan pesugihan. Manusia memang hanya menginginkan kehidupan yang layak, kehidupan mewah, kehidupan ketentraman,
dan semua mereka inginkan. Namun mereka tidak mau bersusah payah. Mereka tidak mau berkorban. Lalu, apakah dengan kalian menyembah Tuhan kalian, kalian tidak bersusah payah, bersujud kepada Tuhan kalian setiap hari? Lalu, apa yang sudah kalian dapatkan? Kami mendapatkan kedamaian, kami mendapatkan kesejukan, ketenangan. Hidup kami merasa baik-baik saja. Walaupun mungkin kami hidup hanya cukup untuk makan, tapi itu tidak masalah karena kami selalu bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Jadi sebanyak apapun jika kita tidak bisa bersyukur, itu pasti akan tetap kurang. Namun sedikit pun jika kami mau bersyukur, insya Allah kami akan merasa cukup, bahkan bisa merasa lebih. Dan manusia munafik. Sebenarnya saya tahu kalian juga menginginkan kekayaan. iya benar, kami menginginkan kekayaan, kami menginginkan kesejahteraan, tapi caranya tidak seperti ini. Kami tidak mungkin menumbalkan saudara kami atau keluarga kami hanya ingin kaya. Saya hanya membantu mempersingkat apa yang mereka semua inginkan. Dan kami semua hanya meminta sebagian dari keluarga mereka. Tapi selain jenengan meminta sebagian dari mereka yang meminta pesugihan, itu masih ada resiko-resiko yang sangat besar dan yang tidak jenengan katakan kepada mereka. Untuk apa saya katakan? Itu semua tidak penting. Karena manusia dan kami sudah melakukan perjanjian. Dan perjanjian itu saling menguntungkan, bukan? Iya, tetapi ada hal-hal tertentu yang tidak jenengan katakan kepada mereka yang menginginkan kekayaan. Karena jika jenengan mengatakan semuanya, saya yakin mereka yang mencari pesugihan juga akan berpikir ulang. Jenengan tadi yang mengatakan sendiri bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dijelaskan kepada mereka yang mencari pesugihan. Jadi mohon maaf, mungkin saya tidak bisa berlama-lama di sini untuk menghadapimu. Lalu, apa yang kau inginkan di tempat ini? Ya, saya menginginkan jenengan pergi dari tempat ini dan jangan ikut campur dengan urusan kami. Lancang sekali kau berbicara. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Saya tidak akan membiarkan kalian tidak mengikuti kami. Kenapa Anda marah dan menyerang kami? Apakah kalian sudah masuk ke tempat ini? Jadi, mau tidak mau, kalian harus ikut dan tinggal salah satu. Allahu Akbar. Sudahlah, hentikan seranganmu itu. Saya juga bisa melakukan hal yang serupa kepadamu, tapi kami tidak akan menunjukkan itu. Saya izinkan kalian lewat. Namun, tinggalkan salah satu dari kalian. Untuk apa? Sudah saya katakan tadi. Jika kalian tinggalkan salah satu dari kalian, kalian saya izinkan untuk lewat. Dan kalian pasti setelah ini akan mendapat keuntungan banyak dari kami. Dengarkan baik-baik makhluk. Dirimu mengizinkan atau tidak mengizinkan, kami akan tetap lewat jalur ini. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Makhluk, kau terlalu sombong dengan kekuatanmu ini. Padahal
hal-hal semacam ini sudah sering kami temui. Apakah, mohon maaf, apakah masih ada lagi yang lebih besar dari ini yang ingin kau tunjukkan kepada kami? Sombong sekali ucapan. Ya, memang saya harus sombong di depan makhluk yang sombong sepertimu ini. Apakah kau sudah tidak takut mati? Urusan mati itu di tangan Allah. Jadi saya tidak takut. Kau tidak melihat kau berhadapan dengan siapa? Saya tidak tahu dan saya tidak ingin tahu saya berhadapan dengan siapa. Yang jelas saya sedang berhadapan dengan iblis yang sangat kejam, iblis yang memanfaatkan manusia-manusia yang lemah, manusia-manusia yang kurang. Kau rasakan ini. Astagfirullah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Makhluk, saya mempunyai sesuatu untuk jenengan. Jika jenengan bisa melihat benda ini, apalagi jika jenengan bisa menyentuhnya, akan saya berikan kepada jenengan. Dan benda ini insya Allah akan sangat bermanfaat untuk jenengan. Benda ini jika jenengan memiliki, jenengan pasti akan lebih berkuasa lagi di tempat ini, dan banyak sekali makhluk-makhluk yang menyembah kepadamu. Kau ingin memamerkan sesuatu yang kau miliki. Saya tidak pamer, tapi saya hanya menawarkan apakah kau mau atau tidak. Jika apa yang kau ucapkan itu benar, katakan benda apa, lalu tinggalkan benda itu di depanku. Pusaka tusuk konde, teman-teman. Tidak perlu saya meletakkan benda ini di sini. Saya akan mengantarkan kepadamu. Silakan kau mengambilnya sendiri jika kau bisa. Bangsat! Kau mengatakan bangsat. Benda apa itu? Ini adalah pusaka tusuk konde. Jika saya mau, dengan benda ini saya bisa menghancurkanmu. Kau sengaja mempermainkanku. Saya tidak mempermainkan Anda. Saya hanya mengikuti apa yang jenengan lakukan. Jenengan tadi menyerang kami seperti itu, kami diam saja. Dengan sengaja kau mengiming-imingi jika saya memiliki benda itu akan memiliki kekuasaan, kekuatan. Namun sebenarnya kau ingin membunuhku. Iya, saya tidak ingin membunuhmu. Saya hanya ingin memberitahu kepadamu bahwa ilmu atau kekuatan yang kau tunjukkan tadi itu sebenarnya belum seberapa. Karena masih banyak ilmu-ilmu di atas itu, termasuk pusaka tusuk konde ini. Benda ini mungkin kekuatannya jauh lebih besar daripada kekuatan yang jenengan miliki. Tapi saya akui jenengan termasuk makhluk yang kuat. Karena jenengan mampu tidak menutup mata ketika melihat pusaka ini. Kebanyakan makhluk jahat tidak mungkin bisa memegangnya atau memilikinya, karena melihat saja mereka tidak mampu. Tapi ternyata jenengan mampu untuk melihatnya dan berusaha untuk mengambilnya. Ya, kau memang hebat. Tapi kehebatanmu mungkin cukup sampai di sini. Karena saya tidak akan meleburkanmu, saya tidak akan menghancurkanmu. Namun saya akan mengambil semua ilmu-ilmu yang kau miliki. Itu semua tidak akan pernah terjadi. Tapi saya pastikan malam hari ini akan terjadi. Tidak. Kau tidak akan menjadi makhluk yang kuat lagi. Sangat. Ya, Mbak. Tolong itu diambil ilmu-ilmu hitamnya. Mau tidak mau paksa saja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahu Akbar. Ya.
rasakan Allah. Allah. Tobatlah kamu. Anak Allah. Ini Pak, pusakannya Pak. Sini. Bentar. Bentar. Saya mau meleburkan dulu ilmu yang tadi diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pusaka tusuk konde ini, saya hanya berniat dan bertujuan untuk menghancurkan ilmu-ilmu hitam yang makhluk itu tadi miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka tusuk konde, hancurkanlah ilmu-ilmu hitam ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Ternyata makhluk yang tadi kita hadapi adalah makhluk yang biasa disembah oleh para manusia untuk mencari pesugihan. Dan dia mengira bahwa kedatangan kami ini untuk mencari kekayaan atau kesejahteraan dan yang lainnya. Tetapi ketika dia tahu bahwa tujuan kita bukan itu, akhirnya tadi kita sempat berdebat dengan makhluk itu, dan pada akhirnya alhamdulillah kami berhasil mengambil ilmu-ilmu yang dia miliki. Dan kami yakini makhluk itu tidak mungkin akan disembah lagi oleh manusia, karena makhluk itu sudah tidak memiliki kekuatan untuk menawarkan iming-iming kepada manusia tentang pesugihan. Tapi kita tahu memang di hutan ini bukan hanya makhluk itu saja, masih banyak makhluk-makhluk lain yang seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan makhluk tadi seperti itu, yang lain jadi Cerah. ya seperti itu. Amin. Dan sebenarnya tujuan kami ini kan mencari Mas Suwaji yang sedang hilang, teman-teman. Dan Mas Suwaji juga sudah jelas hilangnya ya di hutan ini. Namun pada kenyataannya ketika kami berjalan untuk mencari Mas Suwaji, ya kami mendapati halangan-halangan semacam ini. Ya jika kami tidak videokan ya sayang, makanya saya videokan. Tujuannya ya untuk dokumentasi saya pribadi atau kami semua ini. Yang kedua juga untuk tontonan jenengan, dengan tujuan ya mudah-mudahan ada ilmu-ilmu sedikit yang bisa dipetik atau ya bisa diambil oleh panjenengan semuanya. Dan selebihnya kami berharap dengan video-video ini jenengan bisa terhibur. Amin. Jadi seperti itu aja teman-teman, kita akan melanjutkan perjalanan lagi karena ini masih mungkin jam 10 atau 11 malam lah. Mungkin nanti kita sampai subuh, kalau sampai subuh kita belum menemukan Mas Suwaji ya kita istirahat kembali. Sedangkan si Bawor sama Surut di belakang itu ya, Benar Mas. biarkan saja mereka berdua sedang bermain-main itu teman-teman ya. Ya sudah, mungkin seperti itu saja yang saya sampaikan. Kita lanjut perjalanan. Itu Mas Tapang sih Bawornya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. War, Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi. Ada apa dengan datang kemari? Yang pertama, saya ingin mengetahui bagaimana kabar kalian. Ya, alhamdulillah kabar kami baik-baik saja, Syekh Ali Ihroji. Alhamdulillah. Yang ingin saya katakan, mungkin kalian masih ingat sesuatu benda yang kalian pinjamkan pada waktu itu. Iya, bagaimana?
Saya sangat gembira dan sangat senang pada hari itu juga ketika saya membawa pusaka emas tusuk konde. Semua santri-santri yang menderita sakit seketika itu langsung sembuh. Alhamdulillah. Sungguh luar biasa kekuatan dari pusaka emas tusuk konde. Saya hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian. Dan saya tidak bisa memberikan sesuatu apapun untuk membalas kebaikan. Ya, Syekh Ali Muhroji, kami juga tidak mengharapkan apa-apa dari jenengan. Kami mendengar jenengan bercerita bahwasanya santri-santri jenengan yang mengalami sakit parah sekarang sudah sembuh. Itu saja sudah menjadi kabar yang membuat kami gembira. Namun mohon maaf Syekh Ali Muhroji, kami mungkin ingin tahu bahwasanya jenengan kan meminjam pusaka tusuk konde itu mungkin sudah hampir 2 minggu yang lalu atau 1 minggu yang lalu. Ya. Mohon maaf, pertanyaan ini tidak bermaksud apa-apa, hanya ingin tahu saja kenapa jenengan baru mengembalikannya sekarang, sedangkan jenengan mengatakan bahwasanya pada hari itu juga santri jenengan sembuh. Benar. Memang saya berniat langsung mengembalikan. Namun, saya mohon maaf, bukan bermaksud menunda mengembalikan pusaka emas tusuk konde. Namun, saya masih penasaran apa-apa saja kekuatan yang dimiliki oleh pusaka emas tusuk konde. Dan memang benar, saya bukan hanya merasakan kesembuhan para santri-santriku yang menderita sakit parah, namun banyak keajaiban, kejadian yang bahkan sulit dicerna secara nalar. Apa memangnya yang terjadi? Banyak sekali para santri-santri baru, bahkan para anak raja-raja, para anak bangsawan, sungguh sangat luar biasa banyaknya yang ingin masuk ke pondok pesantren kami. Alhamdulillah. Sehingga kami harus menyiapkan bangunan untuk tempat tinggal santri-santri baru itu. Mohon maaf Syekh Ali, saya ingin mengatakan seperti ini. Berarti semenjak jenengan meminjam pusaka emas tusuk konde itu, tujuan jenengan kan ingin menyembuhkan santri-santri jenengan yang sakit parah, yang tidak kunjung sembuh, dan akhirnya sembuh. Benar. Namun selama kurang lebih 2 minggu ini pusaka tusuk konde kan berada di tangan jenengan, dan jenengan malah merasakan manfaat yang sangat luar biasa dengan adanya para siswa atau para santri-santri baru dari kalangan anak-anak raja dan juga kalangan bangsawan seperti itu. Benar. Sehingga pondok pesantren yang mungkin bisa dikatakan kecil tidak mampu untuk menampung santri-santri yang datang. Benar. Sehingga dengan membuatkan bangunan baru untuk tempat tinggal mereka seperti itu. Iya. Sungguh luar biasa teman-teman. Ini benar-benar sangat istimewa dan saya mendengar berita ini saya sangat senang. Lalu apakah bangunan yang jenengan buat itu sekarang sudah jadi atau belum? Belum sempurna bangunan yang kami buat. Namun sebenarnya saya masih sangat menginginkan pusaka emas tusuk konde berada di tengah-tengah kami. Namun
saya teringat bahwa pusaka emas tusuk konde hanya titipan, hanya sebuah pinjaman dari kalian yang saya sudah berjanji hanya untuk mengobati para santri-santri. Namun, saya sudah lebih lancang untuk menggunakan pusaka emas tusuk konde ini. Ya, tidak apa-apa. Asalkan itu hal yang baik, kami tidak mempermasalahkan itu. Dan saya juga sebenarnya sudah mendengar tentang jenengan dari sahabat goib kami, sama seperti jenengan. Ada yang melaporkan kepada saya bahwasanya katanya Syekh Ali Muhroji mengalami kemajuan yang sangat pesat di dalam pondok pesantrennya. Dan saya juga mendengar dari sahabat goib saya bahwasanya warga di sekitar pondok pesantren jenengan juga mengalami kemakmuran. Apakah itu betul? Sangat benar. Bisakah jenengan ceritakan kemakmuran seperti apa yang mereka dapatkan? Ya, tentu saja kemakmuran yang mereka dapatkan karena didapat dengan banyaknya para santri di dalam pondok pesantren. Dengan demikian, secara langsung berdampak untuk para warga-warga sekitar. Mungkin kau paham apa yang saya katakan. Iya, bahkan bukan hanya itu saja katanya. Saya mendengar katanya di daerah dekat pondok pesantren jenengan sering mengalami gagal panen, sering mengalami bencana. Tapi setelah adanya pusaka tusuk konde yang dipegang oleh jenengan, itu katanya mempengaruhi desa tersebut. Desa tersebut yang tadinya gagal panen, katanya sekarang lancar. Alhamdulillah bisa panen dan membuahkan hasil yang sangat cukup bagi mereka. Apakah itu benar? Kesuburan yang sebelumnya warga-warga sekitar yang memiliki tanah sangat tandus, sekarang mereka bisa mendapatkan hasil panen yang sungguh luar biasa. Alhamdulillah. Berarti benar ya? Benar. Ya mohon maaf karena walaupun jenengan makhluk yang sangat baik, ya karena saya juga mempunyai sahabat-sahabat banyak, jadi saya tanpa sepengetahuan jenengan mengirim sahabat saya untuk mengawasi jenengan, dan ternyata yang jenengan lakukan di sana membawa berkah untuk santri dan juga orang-orang di sekitar pondok pesantren jenengan. Alhamdulillah. Dan dengan demikian, dengan ikhlas dan dengan kesadaran saya menyerahkan pusaka tusuk konde itu untuk jenengan. Benar. Jadi tidak perlu jenengan kembalikan kepada saya, asalkan satu, pusaka tusuk konde itu bermanfaat untuk semuanya, dan jangan sampai jenengan tergoda dengan kekuatan pusaka tersebut. Alhamdulillah. Saya berjanji ketika semua tempat tinggal untuk para santri-santri sudah sempurna dan siap digunakan, saya akan mengajak seluruh para santri untuk ikut mendoakan siapa-siapa saja yang memiliki pusaka emas tusuk konde ini. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Ya, nanti kita tulis atau kita catat nama-nama siapa saja yang telah memahar pusaka tusuk konde. Iya. Nanti akan kita serahkan kepada Syekh Ali Muhroji agar didoakan bersama santri-santrinya. Kemarin kan santri-santri jenengan katanya banyak, namun baru ratusan. Ya, Berarti sekarang masih ratusan, menambah jumlah apa sudah ribuan? ribuan yang sekarang. Masya Allah. Bahkan itu sebagian dari kalangan-kalangan anak raja dan anak bangsawan. Ya, Ya, berarti dengan adanya tusuk konde membuat pondok pesantren jenengan mungkin dikenal oleh
masyarakat-masyarakat lain, Ya, sehingga membuat mereka ingin mondok di pesantren jenengan. tentunya dengan kemurahan hati kalian semua, dengan lantaran pusaka emas tusuk konde, semua bisa sekarang ini. Ya. Dan saya juga mendengar apakah betul atau tidak ini. Mumpung sedang bertemu dengan jenengan, tidak ada salahnya saya bertanya langsung. Silakan. Karena warga di sana katanya merasakan manfaat yang luar biasa berkat jenengan. Saya dengar warga-warga di sana menginginkan jenengan untuk menjadi raja atau membangun sebuah kerajaan. Apakah itu benar? Ya, sebenarnya saya ingin mengatakan dari pertama saya bertemu dengan kalian. Namun, jika kata-kata itu keluar dari mulutku, mungkin akan dirasa sangat sombong bagiku jika keluar dari mulutku sendiri. Semua warga, bahkan di luar wilayah itu, sangat menyukai, bahkan mendukung saya sebagai raja. Iya, saya mendengar itu, tapi bolehkah saya memberikan saran kepada jenengan? Silakan dengan senang hati. Mungkin secara ilmu agama saya yakin jenengan lebih pintar daripada saya. Ya, Apalagi jenengan adalah syekh dan memiliki pondok pesantren, memiliki banyak santri. Saya yakin ilmu jenengan itu sangat jauh di atas ilmu kami. Tapi mohon maaf, mungkin saya lancang. Saya hanya ingin menyarankan satu hal saja. Lebih baik jenengan tidak menjadi raja. Jenengan tetap menjadi syekh yang mengurus pondok pesantren. Karena saya takutnya ketika nanti jenengan menjadi raja, jenengan lupa siapa jenengan. Sebaiknya jenengan urusi saja santri-santri jenengan. Kalau memang jenengan memiliki orang kepercayaan jenengan, bisa saja jenengan menyuruh orang tersebut untuk menjadi raja. baik. Ya, jadi seperti itu aja ini Syekh Ali. Jenengan mungkin tahu atau tidak ini tujuan kami di sini atau permasalahan yang sedang kami alami ini. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Begini, Syekh. Saya sedang mencari saudara saya yang bernama Mas Waji. Beliau sudah hilang 3 hari, belum ketemu, dan keberadaannya sudah dipastikan ada di hutan ini. Di wilayah ini. Betul sekali. Apakah saya bisa minta tolong kepada jenengan untuk melihat di mana keberadaan orang tersebut? Sebenarnya tempat ini sangat tidak baik untuk manusia. Karena pastinya banyak sekali cobaan-cobaan di dalam hutan ini. Jadi, jika sahabatmu pergi ke tempat ini dan hilang di tempat ini, mungkin saya rasa dalam keadaan yang tidak aman saat ini. Tapi apakah jenengan bisa membantu kami? Tentu saja, apa yang kalian harapkan dariku, saya akan membantu kalian sebisa dan semampu kami. Ya, saya sih berharap jenengan bisa membantu saya untuk melihat di mana dia sekarang dan kemana kita harus melangkah agar kami bisa menemukan dia. Iya. Baik, saya akan mencoba. Silakan. Sangat gelap. Tidak terlihat. Ya, Ya memang benar. Tadi ketika kami mencoba untuk melihat, keadaannya gelap, tidak terlihat. namun saya curiga dengan kekuatan besar yang berada di sebelah sana. Apakah mungkin sahabat kalian
berada di tempat itu kekuatan besar dari golongan hitam. Mungkin kalian bisa mencoba ke arah sana. Baiklah, Syekh. Ya, nanti insya Allah kami akan ke arah sana mengikuti energi yang besar itu, dan mudah-mudahan kami bisa membuka energi itu dan kita bisa memasuki, dan harapan kami mudah-mudahan Suwaji ada di dalam situ. Lalu, siapa kedua anak ini? Ya, perkenalkan, dia adalah Bawor dan dia adalah Suro. Bawor adalah manusia yang tinggal di hutan dahulunya, dan saya temukan mungkin sudah 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Saya merawatnya dan alhamdulillah sekarang sudah tumbuh dewasa seperti ini. Sedangkan Suro adalah kurang lebih sama. Beliau ditemukan oleh Suwaji yang saat ini sedang hilang, dan Suwajilah yang merawat Suro sampai seperti ini. Tadinya mohon maaf, mereka berdua tidak normal seperti manusia pada umumnya, tapi sekarang mereka sudah normal semuanya. Mereka bukan anak-anak biasa. Mereka memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Sungguh beruntung sekali kalian Kenapa, Syekh? bisa memiliki anak-anak seperti mereka ini. Iya, alhamdulillah. Memang benar yang jenengan katakan, kami sangat beruntung bisa merawat mereka-mereka ini. Baiklah, Syekh, kalau begitu mungkin mohon maaf karena kami tidak memiliki banyak waktu sehingga kami harus melanjutkan perjalanan ini. Baik, Mungkin di lain waktu kita bisa berbicara banyak, namun untuk sekarang belum bisa. ya. Sekali lagi, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kalian yang tadinya hanya meminjamkan, sekarang memberikan pusaka emas tusuk konde ini kepada kami. Mudah-mudahan dengan pusaka emas tusuk konde bisa lebih bermanfaat untuk kedepannya Amin. bagi pondok pesantren kami. Amin ya Rabbal alamin. Baik, saya pamit. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman. Tadi itu adalah Syekh Ali Muhroji. Roji. Beliau adalah sosok yang dulu ketika kami menyembuhkan Bawor, beliau mendatangi kami untuk meminjam pusaka tusuk konde untuk menyembuhkan santrinya yang sakit parah, yang sudah dicoba diobati ke sana kemari namun tidak kunjung sembuh. Dan dengan Syekh Ali Muhroji meminjam pusaka tusuk konde tersebut, alhamdulillah santri-santri yang sakit langsung sembuh dalam hari itu juga. Alhamdulillah. Namun ada keajaiban-keajaiban lain yang dirasakan oleh Syekh Ali Muhroji, teman-teman, bahwasanya setelah Syekh Ali Muhroji, pemilik pondok pesantren itu, memiliki pusaka tusuk konde, pondok pesantrennya mengalami kemajuan yang sangat pesat. Katanya banyak santri-santri baru yang masuk ke situ dari golongan-golongan atas seperti anak-anak raja dan juga anak-anak bangsawan. Berarti pusaka tusuk konde benar-benar membawa berkah untuk Syekh Ali Muhroji. Bahkan tetangga-tetangga atau warga-warga di sekitar pondok pesantren pun ikut merasakan manfaatnya. Jadi karena saya mendengar seperti itu, maka dari itu tadi pusaka tusuk kondenya saya berikan saja kepada beliau agar di sana sepertinya akan sangat bermanfaat. Jadi seperti itu, teman-teman, saya tidak menerima dia mengembalikan, tapi malah saya berikan kepada beliau. Ya, mudah-mudahan teman-teman juga yang sudah memiliki pusaka tusuk konde, ya mudah-mudahan secepatnya merasakan manfaatnya seperti yang dirasakan oleh Syekh Ali Muhroji. Dan mungkin jika teman-teman belum merasakan manfaatnya, ya bersabar saja, karena kita percaya dengan kesabaran insya Allah pasti kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari pusaka tusuk konde. Amin ya Rabbal alamin. Jadi
mungkin seperti itu aja. Kami akan melanjutkan perjalanan. Ya, mudah-mudahan kami segera berhasil menyelesaikan permasalahan ini. Amin. Ya sudah, mungkin kita lanjut saja. Yuk.